Recording in progress. So today is first day, so we all chant the Metta Sutta first, no? Bhikkhu Sangha also, no? Samrira also all chant the Metta Sutta, no? Ya, jadi karena ini adalah hari pertama kita retret ya, jadi saya mengajak kita untuk mulai dengan membacakan Metta Sutta ya, Karaniya Metta Sutta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Karaniya manta kusalin yandan santam padang avisameja sako ujuja suajuja suajoja samudu anatimani santo sakoja subaroja apakejoja salaukauti sandiriyoja nibakoja Abhagavo Gulesa Nanugedo Nachakoda Machareke Yena Venyubere Upavede Sukhino Kimino Hontu Savasata Bhavantu Sukhitata Yekechi Bana Buddha Tasavatavaravanas Tigawa yewa manta manjima rasaka nukatula detawa yewa deta yewa dure wasanti awidu Buddhawa sambhavesi sabhasata ontu sukhitata labharobarani kobe Nati manyita kata jina kanji Yarosana varikasan Nanya manyasa dukkha micheya Matayata niyambu Mayusa ekabu Manurake Evam sabha buddhes Manasambhavaye avarimana Matenja Mitenja Sabha Lokasa Nasambhavaye Rimana Udan Adoja Direyen Asambhadam Avirama Sabhata Tetan Charan Niseno Sayana Yavata Savitami Idam Sati Aditi Yamamidam viharamidama Teteja anubhagama sila Tasanena sambana Kamesu vinayagi Naijanto gamas Punariti san. Happy who made the Buddha. Araham biyada jaya sugata amita viraja lalita dulan Jarana divuva samayamaka sukata sarana banama mijina Sambuddhe davi senja dada senja sasage Penja sada sasani namami sirasama Abhagavaluka gengananda nibuddha jina Tesaramija sanginja adarena namama Name karanubhavena itvasabe uvadewe Anekandraya vinasantu asesato Tanengro maviro midingro mayasa Sarengo loka ito divingro jutidro Kodinyo janabama kamingaro burisasavo Sumeno diro riveto retivodana Savita guna samano namada sijanudamo Paduma loka bejato dhareto varasareti Padumudra satasaro sumedo eka bugalo
Sujato sabaloka gobiyada sinara sabo adada sikaruniko dhamada siddhamonudo Siddhato asamaloke tiso varada samvaro Usa varada sambuddha vipasija nubhamo Siki savaida satta visavu sukadayako Kakusanda sattava ogona gamano ranajo Kasabo siri samano godamo sajavo gavo Tesan sajena silena gandini davarina ja Devi aminura kandu alogena sukena ja Devi dominura kandu alogena sukena ja Sadhu, sadhu. So Anapana meditation, Buddha said, Arinya Gadowa, Ruka Mula Gadowa, Sunyagala Gadowa, the place for meditation. So here is a forest. No? You are not meditating in the forest. So therefore, forests are not always quiet. Sometimes wind sound, sometimes bird sound, like that. No? This is natural. But not disturb meditation. No? Ya, jadi saya sudah membahas sedikit tentang anapana ya, meditasi anapana. Kalau menurut anjuran Buddha ya, Buddha itu menganjurkan para muridnya untuk pergi ke tempat yang ke hutan ya, arahnya Gatowa ataupun ke akar-akar pohon ya, bawah kaki pohon itu Rukhamula Gatowa ataupun ke tempat yang sunyi ya, tempat kosong itu Sunyagara Gatowa kalau dalam bahasa Pali ya. Jadi di sini ya termasuk daerah hutan ya. Jadi seperti tadi kita meditasi, Anda bisa melihat bahwa di hutan itu kadang tidak selalu sunyi ya. Kadang ada suara angin, suara hujan, suara burung atau suara binatang dan sebagainya. Tapi biasanya suara-suara seperti itu tidak mengganggu meditasi kita. Nisidati palinga avujidwa ujukaya benidaya. Sit down, having full cross legs. Set the body erect straight. Lalu setelah itu Buddha menganjurkan postur juga, postur meditasi kepada para muridnya, yaitu pertama adalah nisidati ya. Nisidati artinya duduk. Lalu setelah itu ujung kayang panidaya. Palangkang abujitwa dulu. Palangkang abujitwa itu artinya adalah menyilangkan kaki ya, dengan kaki yang tersilang, kaki bersifat bersila ya. Lalu setelah itu ujung kayang panidaya artinya adalah dengan badan ditegakkan. Okay, you can choose any proper sitting puja, no, as shown in the screen. No? So number 5 not allowed. No? Ya, jadi seperti gambar di layar ya, Anda boleh pilih postur manapun yang Anda suka, postur kakinya ya, bisa dilihat berbeda nomor 1, 2, 3, 4. Yang tidak boleh itu yang nomor 5 ya, yang ketiduran itu. Yeah, the Jodi sitting is like Nirmala lady puja. Nirmala lady also sitting like that. No? Ya, kalau di foto itu sebenarnya Kapia Jordi ya itu, tapi dia itu lagi duduknya seperti gaya wanita Myanmar ya. Jadi wanita Myanmar katanya banyak duduk biasa seperti itu. Some people cannot sit on the floor, either I use a chair like that. No? Kalaupun kita tidak bisa duduk di lantai karena satu alasan kesehatan ataupun apa, bisa juga duduk di kursi. Cushion also important. No? Suitable cushion should be not too high, not too hard, not too soft. No? Untuk bantalan duduk itu juga kadang penting juga dalam meditasi ya, kadang berpengaruh juga. Jadi pilih yang sesuai yang untuk Anda. Jadi kadang hendaknya cushion itu, bantalan duduk itu tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah ataupun kadang terlalu lembek ataupun terlalu keras. So your hand, no, the best puja is a meditator should place hand on the thigh or legs. Preferable with the right hand on the left hand, with palms turning upward. No. Untuk tangan, biasanya yang dianjurkan adalah tangan seorang meditator itu ditaruh di pangkuannya ataupun di pahanya ya. Jadi kalau di pangkuan itu lebih dianjurkan. Jadi dua tangan itu saling menumpuk ya. Jadi yang tangan kiri itu biasanya ada di bawah, yang tangan kanan ada di atas ya. Jadi telapak tangannya keduanya itu mengarah ke atas, terbuka ke atas. Primukan sati upadabe doa sosatowa asasati satowa pasasati. No? So gently close the eye and breathe normally. And also, mind should be fixed to the touching point. No, at the nostril
or upper lid, and watch the breath on that touching point. No, just focus the mind on the breath. They call satawa asasati, satawa pasasati. No. Ya, lalu ajaran Buddha dalam Anapanasati ini dalam bahasa Pali adalah parimukhang sating upatapetwa, ya. Artinya adalah menempatkan kesadaran ataupun perhatian di titik sentuh maksudnya gitu ya. Jadi di titik sentuh seperti tadi saya sudah jelaskan itu adalah di sekitar area lubang hidung ya. Jadi antara di ujung lubang hidung ataupun di atas bibir ya. Jadi setelah itu satawa asasati satawa pasasati. Artinya adalah seorang meditator itu dia menyadari bahwa saya sedang bernafas masuk dan menyadari saya sedang bernafas keluar. Do not use your eye, no. You watch the breath, your mind, no. Ya, jadi ketika memperhatikan nafas, sebisa mungkin kita jangan menggunakan mata ya. Jadi kadang muncul masalah kalau kita menggunakan mata. Maksudnya kadang mata sengaja diarahkan ke arah bawah, ke arah hidung gitu ya. Akhirnya mata seperti juling dan tegang, kaku, itu kadang muncul masalah. So do not follow the blood. No, this is also important. No, do not follow should not follow the blood. No. Poin berikutnya yang saya ingin tekankan adalah ketika memperhatikan, menyadari keluar masuknya nafas, menyadari sedang bernafas masuk ataupun keluar, yang perlu diperhatikan kita jangan mengikuti nafas itu masuk ataupun nafas itu keluar. Cukup ketahui saya sedang bernafas masuk, saya sedang bernafas keluar. And also three things should avoid. Three things. Number one, not thinking. So thinking, we not allow any thinking. No, wandering mind. No, avoid from wandering mind. No, only pay attention that the breathing in or breathing out only. No. Lalu ada 3 hal yang hendaknya kita hindari ketika bermeditasi anapana ya. Pertama adalah berpikir ya. Jadi berpikir dalam bentuk apapun itu kita hindari ya. Misalkan kita ngelamun ataupun berhayal. Nah ini kita hindari ketika kita bermeditasi. Yeah. Any beautiful or not beautiful object we not allow. No, even though you see the Dewi or Dewa, you should not look at them. Only you see you are breathing out. No? Lalu yang kedua adalah jika ada muncul objek apapun ya selain objek meditasi kita, jadi dalam hal ini kan kita sedang bermeditasi keluar masuknya nafas ya, perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Jadi jika muncul objek lain, misalkan kita muncul melihat gambaran seorang dewi yang sangat cantik ataupun seorang dewa yang sangat ganteng ya, itu hendaknya kita tidak usah menggubris hal tersebut, tetap hanya perhatikan kesadaran nafas keluar dan masuk. So number two avoid is sleepiness. No, we not allow the sleepiness. No, if you are sleepy, you cannot meditate. Lalu yang kedua yang saya anjurkan untuk hendaknya tidak dilakukan ketika bermeditasi adalah ngantuk ya. Jadi kalau ngantuk kita tidak bisa meditasi ya. Jadi hendaknya kita hindari rasa ngantuk ini. Yeah. And also falling bhavanga. During meditation time, falling bhavanga. Falling bhavanga is totally sleep. we not allow. Ya, selain mengantuk, yang lebih parah ya beneran ketiduran ketika meditasi ya. Itu kalau dalam bahasa teknis abhidhamma ataupun meditasi itu disebut sebagai jatuh ke bhavanga ya. Ya. Jadi ketika seorang jatuh ke bhavanga maksudnya dia benar-benar sudah ketiduran pada saat itu. Nah ini juga tidak dianjurkan. Not to be sleepy, not to be falling bhavanga. How we should do? We should sleep. We should rest enough. Nah, jadi bagaimana biar kita tidak ngantuk ketika meditasi dan juga tidak ketiduran saat meditasi. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita juga harus memiliki harus mendapat istirahat yang cukup. So this retreat is a group sitting retreat.
So therefore, everybody must be respect each other. Therefore, and also have to come in time also, in time. Because if you are late, some people may be disturbed because you. At that time, you also have to rest at that time already enough. If you are not enough yet, but you are respect to others, you come early, you are in time, but you are not yet enough rest. At that time, you may be sleepy. So therefore, you have to go to bed at the right time. Shall not be late. Ya, jadi selama retret kali ini kita kan akan banyak duduk ataupun bermeditasi secara berkelompok ya, maksudnya tidak sendiri-sendiri, kita secara berbarengan bersama-sama meditasinya. Jadi apapun yang kita lakukan ketika kita meditasi itu akan mempengaruhi sedikit banyak kepada rekan-rekan meditator di sekitar kita ya. Khususnya kalau kita datang telat ya. Jadi kalau kita datang telat, kadang kita masuk buka pintu ataupun apa, itu kadang bisa mengganggu perhatian ataupun konsentrasi dari meditator lainnya. Jadi kita harus menghormati satu sama lain ketika dalam retret kali ini. Caranya dengan apa? Ya caranya dengan kita datang tepat waktu ya. Di jamnya kapan ya kita datang kapan, kalau bisa lebih awal. Jadi di jamnya istirahat juga kita istirahat dan dapatkanlah, kita harus berusaha untuk mendapatkan istirahat yang cukup ya. Jadi ketika sudah mau jamnya meditasi lagi, kita juga karena kita menghormati rekan-rekan meditator kita, ya kita juga datang lebih awal ataupun datang tepat waktu agar tidak mengganggu meditator yang lainnya. Dan juga ketika malam hari agar kita bisa mendapatkan istirahat yang cukup. Kalau mungkin siangnya kita ngantuk dan sebagainya, ya caranya adalah kita dengan tidur tepat waktu ya. Jangan sampai kita tidur terlalu larut malam. If necessary, after breakfast, after lunch also you should sleep. After breakfast and after lunch also. Ya kalau misalkan dirasa perlu juga kalian bisa ya setelah makan pagi itu tidur sebentar, ataupun setelah makan siang tidur sebentar, itu tidak masalah. Sometimes if you are not rest during meditation, then you will be sleepy. Ya, kadang karena kalau kita tidak istirahat ataupun tidur sejenak ketika pagi ataupun siang, kadang ketika pas meditasinya kita merasa ngantuk. Why? Now is not the Buddha time. Buddha time, all meditators are very strong body. Now is now nutrition also not the same like the Buddha time. And also the body also not the same like the Buddha time. So our body are not so strong like the Buddha time. Therefore, we cannot meditate the whole day without rest. So sometimes we should rest before meditation. Ya kenapa seperti itu? Karena kata Sayadaw, karena sekarang ini kita sudah bukan di zaman Buddha ya. Maksudnya dulu di zaman Buddha itu mereka itu tubuhnya pada kuat-kuat ya. Orang-orang itu tubuhnya kuat-kuat dan juga mungkin dipengaruhi oleh makanannya, nutrisi ya. Kita tahu bahwa di zaman dulu itu nutrisi lebih bagus daripada di zaman sekarang ya. Jadi mereka memiliki nutrisi yang bagus, ditambah tubuh mereka pun kuat. Jadi mereka bisa kuat meditasi seharian dan sebagainya. Tapi kalau untuk di zaman sekarang mungkin kita tidak kuat meditasi seharian. Jadi maka dari itu kita harus pintar-pintar kapan kita harus istirahat. Yeah. So there's a gloom meditation, right? Therefore, if you are sleepy, maybe many people will know, you are sleepy condition like that. That's very shameful. Ya, saya udah bilang apalagi kalau sekarang kita di sini kan meditasi berkelompok ya. Jadi kalau kita ketiduran atau apa, nanti tetangga yang sebelah kita bisa tahu gitu. Oh, ini orang tidur mulu kerjaannya. Ataupun ketika muka kita pas tidur misalkan ileran dan sebagainya, itu mungkin akan dilihat oleh tetangga kita, jadi akan malu kita. Yeah, this yoga is a fishing. How many fish already caught or not? Ya, ataupun ketika meditasi karena ngantuk ya, badannya jatuh-jatuh ke depan terus kayak orang kayak pancingan gitu ya. Jadi itu disebut seperti orang mancing ya. Jadi nggak tahu udah dapat berapa ikan tuh. Yeah, first line is a bhikkhu line. Second line is Samanera, third line is Sale. So the three line very important. Shall not be sleepy, no? Or yogi was seeing.
Ya, khususnya baris pertama, kedua dan ketiga ya, baris para bhikkhu, samanera dan sele. Ini jangan sampai ketiduran ya, karena para yogi memperhatikan. So therefore, tonight also careful. Some yogi they want to meditate the whole night. No, it meditate the whole night, but tomorrow you will be sleepy surely. Therefore careful. No. Ya, jadi maka dari itu malam ini juga kalian hati-hati. Maksudnya apa ya? Maksudnya harus pintar-pintar mengatur seberapa banyak kalian butuh istirahatnya. Ada beberapa yogi yang saya bilang ingin meditasi semalaman. Kata saya mungkin bisa saja Anda bermeditasi semalaman, tapi nanti kemungkinan besar besok pagi ataupun ketika seharian itu Anda akan merasa ngantuk gitu ya. Jadi lebih baik Anda mendapatkan istirahat yang cukup malam ini. According to scientific research, between 10 to 2, this time is the best time to sleep. 10 to 2. No, after 12 you sleep. At that time you are not enough. You sleeping is not enough. Even though you sleep 12 to 6, this is not enough for you. So 10 to 2 you sleep even 4 hours. This is enough sometimes because this time is the best time for your body. No, that time body recover at that time. Ya, jadi kata Shadow kalau menurut riset ya, menurut ilmiah itu waktu yang terbaik untuk tidur itu sekitar dari jam 10 sampai jam 2 ya. Ini adalah waktu yang terbaik untuk tidur untuk memulihkan energi kita gitu. Jadi kata Shadow kadang kalau kita tidurnya jam 12 itu kadang walaupun kita tidurnya sampai jam 6 itu kadang berasanya tetap tidak penuh tenaga gitu badannya ya. Jadi tapi kalau misalkan kita tidur dari jam 10 sampai jam 2 walaupun hanya 4 jam itu kadang badan itu tetap bisa berasa segar karena menurut scientific itu 4 jam ini jam 10 sampai jam 2 ini adalah waktu di mana tubuh itu memulihkan dirinya sendiri. Sometimes you are weak, you are sick at that time 9 is better. 9 start sleeping 9 to 2 no. This is the best time. At that time, liver also recover at that time. Kalau misalkan kita badan sedang kurang enak ataupun sedang sakit, ya kita bisa perpanjang sedikit ya. Jadi mungkin kita tidur lebih awal dari jam 9 ya sampai jam 2 minimal gitu ya. Itu bagus juga kalau memang lagi sakit karena juga bisa membantu untuk pemulihan liver dan sebagainya. But this retreat, around 9:30 to 3:30, no, 6 hours. No. Ya. Dan kalau untuk selama retret ini ya kita jadwal istirahat kan 8.30 sudah istirahat ya. Jadi sebisa mungkin paling telat ya jam 9.30 sudah tidur ya. Bangun jam 3.30 karena kan jam 4 meditasi ya. Jadi itu minimal kita bisa dalam sehari bisa 6 jam tidur. This is a standard of our all power branches. Ya, saya udah bilang bahwa di semua cabang PAAU itu biasanya jadwalnya standarnya seperti ini ya. Jadi sekitar jam 9 sampai jam 3 itu waktu istirahat. So sato wa asasati sato wa pasasati mindfully breathing in, mindfully breathing out. So this meaning is beginning, knowing the breathing until the araship. So this sentence are covered to the all your practice until the nibbana. Ya, saya sudah menjelaskan bahwa instruksi Buddha yang ini ya, yang pertama itu sosatawa asasati satawa pasasati. Dia dengan penuh perhatian ia menarik nafas, dengan penuh perhatian ia mengeluarkan nafas. Sebenarnya instruksi ini menurut saya ini adalah instruksi dari Buddha dari awal kita latihan sampai mencapai tingkat kesucian terakhir yaitu arahat ya. Jadi ini adalah instruksi yang sangat penting. So this meditation meaning that samatha and vipassana both, cover to both samatha and vipassana. But in the samatha session, Buddha said that this is a 4 step only. Jadi sebenarnya saya sudah mengatakan bahwa meditasi anapana ini juga mencakup dua jenis meditasi ya, meditasi samatha dan meditasi vipassana ya, ketenangan dan kebijaksanaan. Tapi untuk meditasi samatha itu instruksinya hanya ada 4 tahap. So every morning I chant this Anapana Samatha Vipassana practice in the Grimananda Sutta. So for Samatha, for concentration, 4 steps only. One is a long, second is a short.
3 is the whole blood. Number 4 is coming the blood body. No? So this 4 stage are until from the beginning to the 4 jhana. Jadi seluruh instruksi Buddha ya dari tentang meditasi anapana ini totalnya itu ada 16 tahap ya. Itu instruksi dari anapana yang mencakup meditasi samatha sampai meditasi vipassana. Total ada 16 tahap. Setiap hari Sayadaw itu chanting ya. Chanting 16 tahap ini itu kalian bisa temukan di Girimananda Sutta ya. Nah, di sini tapi untuk yang samatha seperti tadi dikatakan hanya ada 4 tahap ya. 4 tahap pertama itu samatha, yaitu tahap pertama adalah mengetahui sedang bernafas panjang, yang kedua adalah mengetahui sedang bernafas pendek, yang ketiga adalah mengetahui keseluruhan tubuh nafas, yang keempat adalah menenangkan tubuh nafas. Therefore, whether long or short, you pay attention that you are breathing in, breathing out, the whole set of breathing in and breathing out. Whether long or short, no matter, this is not your duty. You pay attention the whole set of blood, breathing in, breathing out. Ya, jadi tahap 1 dan 2 itu ada kata wa ya, ataupun atau. Jadi maksudnya bukan berarti kita dengan sengaja membuat nafasnya panjang ataupun nafasnya pendek. Tapi maksudnya adalah kita mengetahui entah nafasnya itu sedang panjang ataupun sedang pendek. Kita mengetahui, oh saya sedang bernafas panjang atau sedang bernafas pendek. Tapi yang paling penting kalau ingin menguasai 4 tahap samatha ini adalah mengetahui keseluruhan tubuh dari nafas halus. Tadi juga Sayadaw mengatakan ya bahwa tahap terakhir dari tahap keempat ini, yaitu menenangkan tubuh nafas, itu adalah pencapaian jhana keempat. At that time slowly nimitta will appear. Parikama nimitta, uga nimitta, pritibhaga nimitta. So parikama nimitta, uga nimitta time your samadhi is parikama samadhi or khanika samadhi. At that time, better to pay attention, more emphasis breathing in, breathing out. Pritibhaga nimitta time, your samadhi become upajjhara samadhi or apana samadhi. At that time, your mind absorbed to the pritibhaga nimitta. At that time, the best time you can get the jhana, no, apana samadhi. Jadi kalau kita melatih meditasi anapana ini, pelan-pelan nanti bisa muncul yang namanya nimitta ataupun pertanda konsentrasi ya. Nimitta itu ada 3 level. Yang pertama adalah level awal itu adalah parikama nimitta, yang tengah adalah ugaha nimitta, yang paling tinggi adalah patibhaga nimitta ya. Jadi kalau nimitta kita itu masih yang level 1 ataupun level 2, itu kemungkinan level meditasi kita itu disebut sebagai parikama samadhi ataupun khanika samadhi ya. Nah, tapi sementara kalau misalkan nimitta kita sudah berubah menjadi patibhaga nimitta, itu level samadhi kita itu kemungkinan ada 2, yaitu adalah upacara samadhi ya, ini menjelang jhana, ataupun apana samadhi, ini adalah pencapaian jhana. So the one who has a parami easily can get jhana, but some are difficult not to get that nimitta. At the time, have to try the counting method, start better counting method. Ya, saya sudah mengatakan bahwa ada beberapa orang yang paraminya bagus ya, jadi dia bisa dengan mudah mencapai jhana, konsentrasinya pun bagus. Tapi bagi yang masih sedang mengumpulkan parami, yang kadang kesulitan mereka ya untuk mencapai jhana, jadi pada saat itu harus berusaha dengan cara lain, yaitu adalah dengan menggunakan metode hitung nafas. Counting method is a take in breath, out breath, both as one. Count not less than 5, no more than 10. Count up to 10 is a standard method. This is a quickly counting method. Jadi cara untuk menghitung nafas itu adalah setiap kali kita bernafas masuk, keluar, kita hitung 1 ya. Masuk, keluar, kita hitung 2, masuk, keluar, kita hitung 3 dan seterusnya ya. Tapi kita hitung minimal itu 5 ya, minimal 5. Jangan sampai di bawah 5 dan jangan sampai lebih daripada 10 ya. Tapi yang biasa sering dipakai, sering dianjurkan adalah menghitung sampai 8 ya. Jadi setelah 8 kita balik lagi ke 1, 2 dan seterusnya sampai 8 lagi. But some yogi, breathing in, breathing out, both are not clear. Only one, only clear, in or out, like that. At the time, try slowly counting method. No? Please count 1, 1, 1, 1, 1, 1. Taking in breath or out breath as object until before second
in breath or out breath comes. Then count to taking second in breath or out breath as object. In the same way count until the 8. Yaitu yang tadi adalah cara menghitung dengan metode cepat ya. Tapi kalau misalkan ada beberapa orang yang tetap masih kesusahan dengan metode ini. Jadi kadang mereka bilang bahwa oh nafas saya tidak jelas saya tahu. Jadi kadang mereka hanya bisa memperhatikan nafas masuk tapi nafas keluarnya tidak jelas gitu ya. Jadi pada saat ini kita harus menggunakan metode hitung tapi yang lambat ya. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika nafas masuk kita hitung 1 1 1 1 1, nafas keluar juga 1 1 1 1 1. Lalu nanti ketika nafas masuk yang kedua baru kita hitung 2 2 2 2 2, nafas keluar 2 2 2 2. Begitu selanjutnya 3 3 3 4 4 4 dan seterusnya sama seperti tadi sampai 8 lalu kita ulang lagi dari 1. So both breathing are clear at the time you check again this quickly counting method. Ya, tapi kalau nafas sudah kelihatan jelas ya nafas masuk dan nafas keluarnya pada saat itu ya boleh kita ganti lagi ke metode hitung yang cepat ya. You can count breathing in, breathing out until the nimitta appear, no problem, no. Ya, jadi metode hitung ini bisa kita gunakan sampai nimitta itu muncul ya. Jadi jangan malas ataupun jangan takut menggunakan metode hitung ini. So 1 to 8 is called 1 round, no. And you can get many rounds within the 20 minutes or 1 hour, no. This is very good. So during the 1 hour you count non-stop. Or maybe 20 minutes only you start. During 20 minutes, no? During 20 minutes, no? How many rounds you can get? No? Really is 1 minute we can get the 1 round. 1 minute. No? 1 minute 1 round and then 20 minutes how many rounds? 20 rounds. Possible, no? Without wandering mind. Ya. Ya, jadi kata Sedo kalau kita menghitung 1 sampai 8 itu disebut sebagai satu putaran ya, satu putaran. Lalu kita coba lihat dalam 20 menit misalkan kita duduk 20 menit atau 1 jam berapa putaran yang kita bisa dapat gitu ya. Dan yang putarannya itu maksudnya tanpa pikiran mengembara gitu ya. Jadi dari 1 sampai 8 itu tidak ada pikiran mengembara, lalu ulang lagi dari 1 sampai 8 itu berapa putaran kita bisa dapat seperti itu. Kalau kita bisa dalam 20 menit semuanya tanpa pikiran mengembara itu sangat bagus ya. Jadi kata Sedo biasanya rata-rata mungkin dalam 1 menit itu kita bisa dapat 1 putaran. Jadi kurang lebih dalam 20 menit kita bisa dapat 20 putaran. So practicing meditation is like the business, doing the business. So every day you also call your income money also, right? Now today, how much I can get? Now one day, $100 US. At that time, 10 days, 1,000. Okay, 1 month, 3,000. Okay, you count, right? In the same way, you should count that you are business. You are entrepreneur business. Ya, saya udah bilang bahwa meditasi itu seperti berbisnis ya, maksudnya seperti cari uang ya. Kalau cari uang itu kan kita memikirkan, oh hari ini 1 hari kita bisa dapat berapa ya? Misalkan kita 1 hari dapat 100.000 misalkan itu ya. Lalu berarti kalau dalam 10 hari kita dapat berapa? Dapat 1 juta gitu ya. Berarti kalau dalam 1 bulan kita dapat berapa? Dapat 3 juta. Misalkan kan kita akan menghitung seperti itu. Oh pendapatan harian saya seperti ini dan seterusnya. Jadi begitu juga ketika meditasi kita harus perhatikan, oh kita dalam 1 menit bisa dapat berapa putaran ya yang tanpa pikiran mengembara. Jadi semakin banyak putaran yang bisa kita dapatkan yang bagus, maka meditasi kita pun akan berkembang. So in America the wages is per hour. $20 US per hour like that. No? So one day 10 hours she worked at the time. One day 1 hour 20, so 10 hour 200. Okay. Ya saya udah bilang kalau di Amerika gajinya itu per jam ya, per jam. Jadi gaji UMR per jamnya itu $20 per jam. Jadi dalam 1 hari misalkan kerja 10 jam, ya berarti dapatnya $200 per hari. So one day $200 US at that time. 1 week she worked maybe 6 days.
1 week 6 days. So 1 week, how many US dollar? How much? 1,200. Okay. 1 week. No? Sunday rest. Okay. Ya, jadi kata saya kalau misalkan orang ini bekerja misalkan sehari 10 jam ya, satu hari itu kan berarti dapat 200 US dollar ya, karena kerjanya 10 jam ya. Lalu dalam satu minggu mungkin dia kerja 6 hari ya, satu hari dia libur. Jadi dalam satu minggu dia bisa dapat 1.200 dolar ya. Ini juga bagus. Satu hari istirahat juga tidak masalah. Yeah. So one the famous businessman say, human being are culture or harvested. There are 3 best habits of the rich people. This is not my saying. One the rich businessman say. No, there are 3 best habits of rich people. Do you want to rich? You should be such kind of habits. Ya ini Shadow di slide ini Shadow ada tulis kutipan dari seorang pebisnis gitu ya. Jadi pebisnis ini mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk kebiasaan ya. Jadi dia mengatakan bahwa orang kaya juga ada kebiasaannya gitu ya. Apa kebiasaannya? Yang pertama adalah orang kaya itu dia selalu sadar terhadap keuangannya. Jadi tahu dia berapa banyak uang yang masuk, berapa banyak uang yang keluar. Jadi dia tahu itu. Jadi dia selalu menghitung ataupun sadar terhadap keluar masuknya uang. Tapi ini bukan nasihat saya ya. Ini saya hanya mengutip dari seorang pebisnis. Jadi saya tanya kalian mau kaya atau tidak? One the habit is a count their money regularly. Count their money regularly. Income or the outcome. So how much money coming, how much going out. Must know where how much money is flowing. Ya, jadi kebiasaan orang kaya yang pertama adalah ya tadi ya, menyadari, selalu sadar dia berapa banyak uang masuk, berapa banyak uang keluar ya. Jadi kalau uang masuk sekian, uang keluarnya sekian, berarti apakah untung ataukah rugi. Jadi dia selalu sadar terhadap hal ini. For example, open the mini store like that. At that time, today income how much? And also have to feed again the things, right? So going out, how much, profits how much. So this owner must know. Otherwise, not possible to be successful in this business. Contohnya misalkan orang buka minimarket ya, minimarket misalkan ya dia tahu misalkan pendapatan hari ini sekian ya, lalu misalkan kan harus restock barang ya, harus beli lagi barangnya itu. Pembelian hari ini berapa gitu. Jadi dari penjualan dikurangi pembelian berarti kurang lebih ada uang lebih hari ini berapa. Nah, jadi ini harus tahu sebagai seorang pemilik bisnis minimarket misalkan seperti itu ya. Karena tanpa mengetahui ini akan sangat sulit untuk bisa maju bisnisnya. After knowing the profits, at that time I have to manage again. So today how much profits I got must know. Knowing the money flowing. Without knowing, it's very difficult to successful. Jadi dari perbedaan tadi ya penjualan dan pembelian ataupun dari modal dan harga jual itu dia akan bisa mengetahui saya untung berapa hari ini ya. Jadi setelah itu juga harus diatur dari keuntungan ini saya mau gunakan untuk apa keuntungan ini. Jadi harus sadar terhadap keuntungan ini dan harus mengatur dengan baik. Tanpa mengetahui ini akan sulit bagi bisnisnya untuk berkembang. Yeah. The Sayadaw Udesa say one family they open the mini store, but they not care the money flowing. They selling after they also use from this money. They don't know how much profit today. So this store slowly the goal also finished. Now no money because they using the selling money like that. They not restore a bed like that. So this is a problem without knowing the money flowing. Ya, saya bilang bahwa ada Bante yang lain ya, saya Sacananda cerita bahwa dia tahu bahwa ada cerita seorang umat ya, dia membuka minimarket gitu ya. Tapi umat ini kurang bijak ya dalam mengatur keuangan. Jadi berapapun uang yang masuk, dia tidak hitung dulu modalnya sebenarnya berapa
lalu untuk restock itu butuh uang berapa dan sebagainya. Jadi dia pokoknya hasil penjualan semua dia pakai aja uang dari situ gitu ya, tanpa mengetahui dia sebenarnya uang itu masih harus dipakai untuk beli barang lagi dan sebagainya. Jadi pada akhirnya ya pelan-pelan barang yang dijual tidak ada, barangnya makin berkurang, akhirnya tidak bisa jualan, ya akhirnya pada akhirnya tutup ya bisnisnya ini. Jadi kalau ingin sukses dalam bisnis ya harus mengetahui tentang keluar masuknya uang ini. Therefore, number one, the best habit is a count money. No? To be rich. Do you want to rich? Jadi saya mengingatkan lagi ya. Jadi kalau menurut si pebisnis ini kebiasaan pertama yang harus dimiliki oleh orang yang ingin menjadi kaya adalah dia harus sering menghitung uangnya, mengetahui keluar masuknya keuangannya. Anda ingin jadi kaya nggak, kata saya Daw ya? Therefore, in the same way, you want to be rich in the samadhi, and then you count your breathing. No? Ya, jadi saya sudah menjelaskan contoh ini karena apa? Karena perumpamaannya adalah itu tadi tentang keuangan. Tapi kalau tentang meditasi juga sama seperti ini. Anda ingin kaya nggak dalam dalam kemajuan meditasi Anda gitu. Anda ingin punya kemajuan nggak dalam meditasi? Jadi kalau Anda ingin maju dalam meditasi, jadi Anda harus sering-sering menghitung nafas Anda. Without knowing breathing in, breathing out, you are anapana business never successful. Ya, tanpa mengetahui nafas, tanpa menyadari nafas masuk ataupun nafas keluar, maka ya bisnis anapana kita ya, bisnis meditasi nafas kita ini tidak akan pernah berkembang. So number two is you must know how to invest or how to save after getting the profit. So number two is pay themselves first. What is the priority you must know after getting your income. So according to the Buddha's teaching, so you have to divide it into the 4 portions to your profits. So for example, maybe 400 million income for 1 month for you, 400 millions. The 1 portion is the 100 millions. So 100 million savings, safe. 100 million you have to use. 200 million you have to invest again to bigger and bigger your business. So there are 4 portions. So 1 portion save, 1 portion use, 2 portion invest again. Ya, jadi yang kedua, kebiasaan orang kaya menurut si pebisnis ini adalah mereka itu selalu membayar dirinya mereka terlebih dahulu ya. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya mereka selalu menyisihkan dari keuangannya itu untuk ya disimpan untuk mereka dulu gitu. Misalkan untuk simpanan ataupun untuk cadangan darurat dan sebagainya. Ini penting ya. Jadi kalau menurut Buddha itu menganjurkan khususnya umat awam ya. Jadi ketika memiliki penghasilan itu sebaiknya dibagi menjadi 4 porsi ya. Jadi satu porsi itu untuk disimpan, 1 porsi untuk digunakan, dan 2 porsi untuk diinvestasikan ya. Jadi contohnya misalkan Anda punya uang 400 juta misalkan gitu ya. Jadi 100 juta 1 porsi itu ya. 100 juta seperempatnya itu hendaknya Anda simpan, 100 juta porsi kedua itu hendaknya Anda gunakan, Anda boleh gunakan ya untuk kebutuhan sehari-hari, dan porsi yang ketiga dan keempat itu hendaknya Anda investasikan ya untuk agar ya bisnis Anda ataupun pemasukan Anda bisa makin besar lagi. So saving or invest is necessary to become the rich. Without saving, without invest, never become the rich people. In the same way, you also save your samadhi. Morning, very good meditation. You have to save in meditation. You shall not be throw away. You have to save. You have to invest again. Afternoon to become better like that. Using your concentration. Ya, jadi saya bilang bahwa untuk seorang pebisnis, kemampuan untuk menyimpan uang ataupun menginvestasikan uang ya itu sangat penting ya. Jadi tanpa seperti itu akan sulit untuk
keuangan seorang itu untuk berkembang gitu ya. Jadi begitu juga di dalam meditasi kita juga harus bisa bagaimana mengetahui caranya untuk bisa menyimpan ataupun mengembangkan konsentrasi kita ya, mengembangkan samadhi kita ya. Jadi contohnya ketika kita misalkan pagi meditasi bagus, ya kita harus tahu bagaimana ya cara agar ini bisa bertahan meditasinya gitu ya. Apa yang menyebabkan ini bagus dan sebagainya. Jadi jangan dibuang begitu saja hasil yang bagus itu gitu ya. Jadi pas siang hari juga kita mencoba untuk mempertahankan samadhi yang kita miliki yang pagi hari tersebut ya, ataupun bisa mengembangkannya yaitu jauh lebih bagus. So monthly income is 400 million. Without saving, without investing, use all, like gambling, drinking alcohol, go to the party, go to the night class. At that time, yet never become rich. Always be, always this poor. Jadi contohnya misalkan kalau seorang tidak mengetahui caranya bagaimana menyimpan uang ataupun menginvestasikan uangnya gitu ya. Jadi walaupun misalkan mereka punya 400 juta tapi mereka pakai semua uangnya itu hanya untuk bersenang-senang, untuk cari hiburan, untuk minum-minuman keras ataupun untuk party-party dan sebagainya, ya orang seperti ini tidak akan bisa berkembang secara keuangan. Yang ada malah dia akan cepat habis uangnya dan akan menjadi miskin. So using is only one portion only alone. Now one portion among the four, one portion only alone. If you want to do dana also under the using, you shall not touch another 3 portion. Ya, jadi kalau menurut anjuran Buddha ya, jadi setiap kali ada pemasukan ya kita harus bagi menjadi 4 porsi ya. Dan yang bisa kita gunakan, yang hendaknya digunakan itu hanya 1 porsi saja. Jadi 1/4-nya saja. Jadi kalau tadi misalkan 400 juta, berarti yang kita bisa gunakan itu hanya 100 juta ya. Sisanya kita tabung, kita simpan untuk darurat dan kita investasikan ya. Jadi kalau misalkan kita ingin berdana ataupun ya berderma dan sebagainya, itu juga termasuk dalam 1 porsi yang kita gunakan tadi itu. Yeah. In the same way, yogi also have to keep that samadhi always, without using all. So, for example, morning after breakfast, very good samadhi. This samadhi should keep, without talking with other. Some yogis they want to inform to other also. This morning I very good. Talking. After lunch, meditate again, cannot again. This yogi not invest or not saving. Ya, saya juga bilang bahwa berarti kalau untuk seorang yogi ya juga hendaknya bisa seperti itu ya. Jadi ketika ada misalkan sesi yang bagus ataupun sesi meditasi yang nyaman, yang enak, itu ya kita harus bisa menyimpan konsentrasi tersebut, bisa mempertahankan konsentrasi tersebut. Bagaimana caranya? Ya caranya adalah dengan tidak ngobrol ya, dengan tidak lihat celingang-celingung sana sini gitu ya. Karena kadang kata Sedo ada misalkan yogi yang pagi hari misalkan meditasinya bagus, lalu setelah itu ya dia pengen cerita ke sana sini, tadi meditasi saya bagus dan sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya ngobrol sana sini, dia tidak mempertahankan meditasinya samadhinya itu karena banyak ngobrol ya. Jadi akhirnya ketika sesi siang dia mau coba lagi meditasi, ternyata tidak bisa ya karena pikirannya kacau karena terlalu banyak berbicara ya. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya menginvestasikan ataupun menyimpan ataupun mempertahankan konsentrasi yang sudah kita dapatkan. Therefore, the number 2 habits, keep the concentration also very important. Ya, jadi kebiasaan nomor 2 ini juga sangat penting ya. Bagaimana caranya kita mengetahui bagaimana caranya mempertahankan konsentrasi yang sudah kita dapatkan. Okay, number 3, improving their earning ability, to become the rich people. So, the most rich people in the world, they always learning every day. They not stop their learning. They read 1 hour reading the book also. Although they are very old, like 75 years, 80 years, 85 years, they are learning every day like that. They never stop their earning ability. Therefore, they become the rich people.
Ya, lalu kebiasaan ketiga yang dimiliki oleh orang kaya menurut si pebisnis ini adalah mereka itu selalu memiliki kebiasaan untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan pemasukan mereka ataupun pengetahuan mereka bagaimana cara mereka untuk menghasilkan uang ya. Jadi saya mengatakan bahwa biasanya orang-orang yang kaya itu mereka itu tidak pernah berhenti belajar walaupun mereka sudah tua ya, entah itu mereka sudah umur 70, 80 ataupun dan sebagainya, mereka tidak pernah berhenti belajar. Mereka setiap hari itu meluangkan waktu untuk belajar, mungkin 1 jam untuk baca buku dan sebagainya. Jadi mereka selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghasilkan uang. Therefore, they try to improve their earning ability always. This means they may leverage to increase their income always. Jadi mereka itu ya selalu meluangkan waktu untuk belajar. Maksudnya apa? Karena mereka belajar agar mereka itu tetap bisa menghasilkan uang lagi di masa depannya gitu. Jadi mereka selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk dalam menghasilkan uang. So in the same way, yogi also made the privilege to increase meditation. You must be clever and also always learning how to increase your meditation. Ya, demikian pula untuk bagi seorang meditator, seorang yogi, ya kita juga harus terus-menerus meningkatkan kemampuan kita dalam mendapatkan ataupun mempertahankan meditasi kita yang kualitasnya bagus ya. Jadi setiap hari kita harus tetap eling, waspada dan belajar dari orang-orang yang bisa mengajarkan kita. So how to increase your knowledge and your meditation? So listen the true Dhamma talk. Sometimes reading the like Paul Soji book, like that. And then you can get a lot of knowledge. Sometimes you also attend the Vidama class, learning that your higher knowledge, etc. like that. No, these are how to increase your knowledge and meditation. Ya, jadi bagaimana caranya untuk kita bisa belajar setiap hari ya dalam meditasi ini? Ya, jadi ya kita mungkin bisa mendengarkan Dhamma talk ya, dari orang-orang yang mengajarkan dhamma yang benar ya, sadhamma ya namanya. Ataupun misalkan kita baca bukunya Paul Sedauji ataupun kita ikut kelas Abhidhamma ya untuk mengasah dan juga meningkatkan pengetahuan kita dalam Buddha Dhamma ini. Ini juga bisa meningkatkan kemampuan kita dalam meditasi kita. Sometimes just attending the class also not enough. Just listening Dhamma talk also not enough. At that time can absorb 5% or 10% only. After that, you also reflect the Dhamma, and sometimes you also teach to others. At the time, you can get the 85% of the knowledge like that. So the best way is that to teach to others. This is the best way, according to my experience. Without teaching others, cannot get the deep knowledge. Ya, saya bilang bahwa kadang mendengarkan Dhamma talk saja kadang tidak cukup ya, hanya dengar saja ataupun hanya ikut kelas saja ya. Jadi hanya mendengar saja itu mungkin kita hanya bisa menangkap ataupun mempertahankan informasinya itu paling cuma 5-10% gitu ya. Tapi kalau setelah kita mendengarkan Dhamma talk, setelah kita ikut kelas, kita setelah pulang, setelah selesai kelasnya itu kita merenungkan kembali apa yang sudah kita pelajari tadi ataupun kita dari apa yang kita ketahui kita coba untuk bagikan ilmu kita kepada orang lain, maka kata Sayadaw itu ilmunya itu akan bisa diresapi oleh kita dengan jauh lebih dalam ya, lebih bertahan lama juga. Jadi mungkin bisa menyerap hingga 85% ilmu yang sudah kita dapat. Ini juga menurut pengalamannya Sayadaw ya. Jadi Sayadaw dengan mengajar itu malah Sayadaw bisa jadi belajar lebih banyak. You don't decide your future. You decide your habits and your habit decide your future. Lalu yang terakhir yang dibagikan oleh si pebisnis ini adalah Anda itu tidak bisa menentukan masa depan Anda ya. Yang Anda bisa tentukan adalah menentukan kebiasaan Anda ya. Karena kebiasaan Anda yang akan menentukan nasib Anda di masa depan. So this meaning your success is depend on your habits. Jadi maksudnya adalah nasib kita di masa depan ya tergantung dari kebiasaan kita di masa sekarang. I also hope this 5 days, this New Year retreat, may you all become the best habit to successful. Ya, saya berharap kita semua di sini selama retret tahun baru ini bisa mengembangkan
kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, hingga kita bisa berhasil dalam meditasi kita. Sadhu, sadhu, sadhu. So not so many, 3 habits only. Ya, nggak banyak ya, apa kebiasaan yang perlu kita kembangkan, cuma 3 aja itu. Yeah. So 3 habits also too much, you think? Only 1 habit only, I would say. 24-hour meditation. So sitting, standing, walking, lying down, all posture, meditate. Only 1 habit only. Ya, kalau Sayadaw bilang kalau Anda rasa 3 kebiasaan ini terlalu banyak, masih 3 Sayadaw kebanyakan. Jadi kata Sayadaw, oke, Sayadaw kasih 1 aja kebiasaan yang harus Anda kembangkan. Yaitu apa? Yaitu adalah meditasi 24 jam ya. Jadi maksudnya di setiap postur apapun Anda selama di sini ya, Anda sebisa mungkin lakukan dengan penuh perhatian ya, memperhatikan objek meditasi. Entah itu Anda sedang berdiri, duduk, berjalan ataupun berbaring, selalu memperhatikan objek meditasi Anda. And other meditation object also the same. Sitting time, breathing, breathing out. Standing, walking, lying down, all only breathing, breathing out. The same object. Ya, dan untuk objek meditasi itu selalu sama ya. Jadi entah kita sedang duduk, berjalan, berbaring ataupun duduk, berjalan, berbaring ataupun berdiri, itu misal objeknya selalu sama. Jadi kalau kita sedang duduk, kita memperhatikan objeknya nafas masuk dan nafas keluar. Ketika berdiri ataupun berjalan, ya kita memperhatikannya hal yang sama, yaitu kesadaran menarik nafas dan kesadaran menghembuskan nafas, tidak berubah ya. So in Tamasari, our bhikkhu and Samnina always we agree, we never use our phone in the private area from today. Ya, dari hari ini juga ya, saya tadi mengajak para biku semua yang di sini dan samanera juga untuk tidak menggunakan handphone ya, tidak menggunakan handphone khususnya di ruang umum, di ruang publik ya. Jadi mulai hari ini ya. If you can see any bhikkhu samanera using the handphone in the private area, you can complain. No? Ya, jadi kalau Anda melihat bhikkhu atau samanera ya menggunakan handphone di ruang publik, Anda bisa komplain. Khususnya kalau misalkan menggunakannya untuk sosial media ya, ataupun untuk media nonton video ataupun apa, itu Anda bisa tegur ya. How about Sally? Sally also agree or no? Do not hesitate, no? After agree, should not be commit. Should not commit. No? Violate. Ya, Sally bagaimana? Apakah Sally setuju atau tidak ya? Jadi jangan ragu-ragu ya. Kalau sudah setuju ya nanti harus komitmen gitu ya. Jangan setengah-setengah. Okay, so today enough. So sleep early for the welcome the new year. Jadi hari ini cukup sampai di sini ya. Jadi hendaknya kita istirahat lebih awal ya. Istirahat dengan cukup untuk menyambut tahun baru. This new year morning should be fresh air for you, fresh mind for you. Jadi nanti ketika kita bangun besok di pagi hari ya pikiran kita segar dan juga nafas kita juga nyaman, ringan, badan kita juga nyaman ya. You can see in the picture. Now, let your mind be in comfortable state. Now you consider you are on the top of the mountain, sitting on the top of the hill, seeing the vast, boundless sky. Feel the breeze flush against your chest. Ya, jadi kalau seperti di gambar itu ya, itu bayangkan Anda itu sedang berada di suatu tempat yang sangat nyaman ya, mungkin di atas gunung dan sebagainya, lalu udaranya nyaman, angin pun sepoi-sepoi, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya, sangat sejuk. Jadi seluruh tubuh Anda merasa nyaman dan ringan dan enak ya. In fact, the immediate cause of the samadhi is a joy. When your body and mind are at ease, peace arises. When peace arises, joy will arise. When joy arises, happiness will arise. When there is happiness, there is a samadhi. It is very simple. Ya, jadi di dalam kitab kita ya dikatakan bahwa sebab terdekat dari munculnya konsentrasi ataupun samadhi itu adalah sukha ya, ataupun kebahagiaan ya. Jadi kebahagiaan ini datangnya dari badan yang tenang ya, badan yang tenang yang nyaman. Setelah itu akan muncul namanya kegirangan pikiran ya, pikiran yang girang nyaman.
setelah itu ya pikiran akan menjadi tenang dan bahagia ya. Dan dari kebahagiaan ini yang akan menyebabkan munculnya samadhi ataupun pikiran yang terkonsentrasi yang berdiam pada objeknya. May you all meditate comfortably and happy always. Ya, semoga kita bisa bermeditasi dengan nyaman, dengan bahagia, dan semoga kebahagiaan kita yang kita dapatkan bisa bertahan lama. Okay, share. Sadhu. Ita wada jami samvedam punya samvedam savidewa numodam sabha sampati sediya. Ita wada jami samvedam punya samvedam savidewa numodam sabha sampati sediya. Eta wada jami samvedam punya samvedam savi satanumodam sabha sampati sedi. Idame nyadina hot sukita hontu nyate. Idame nyadina hot sukita hontu nyate. Idame nyadina hot sukita hontu nyate. Idame punya asawaka wahotu. Idame punya nibbana sabacayo. Mama punya va sabasatana vajimi. Te savi misam punya bagang lavandu sa